Berhenti berbohong pada diri sendiri dengan mengatakan bahwa kamu sedang mengalami fase berat dalam hidup. Faktanya, kamu hanya sedang mengalami fase kehilangan arah karena kamu membuang satu-satunya kompas yang bisa menyelamatkanmu. Kamu mengeluh setiap hari tentang rasa cemas yang tidak kunjung hilang, padahal kamu sendiri yang menutup pintu komunikasi dengan penciptamu. Kamu ingin kedamaian yang instan, namun kamu memperlakukan kitab suci hanya sebagai pajangan berdebu di rak buku yang jarang kau sentuh. Katakan sejujurnya, kapan terakhir kali kamu benar-benar membaca satu ayat dengan hati yang hadir sepenuhnya? Jangan jawab dengan kata sudah, karena kamu tahu betul bahwa yang kamu lakukan hanyalah membaca sekilas tanpa membiarkannya meresap ke dalam jiwa. Kamu terlalu sibuk mencari pelarian di media sosial, mencari validasi dari manusia yang juga sedang tersesat, dan berharap dunia akan memberimu ketenangan. Lucu sekali melihatmu menuntut ketenangan dari dunia, sementara kamu mengabaikan pemilik ketenangan itu sendiri dalam hidupmu. Kenyataan pahitnya adalah kamu sedang mencoba mengisi ember yang bocor dengan air yang tidak pernah ada. Kamu mengejar kesuksesan, harta, dan pengakuan orang lain dengan harapan semua itu akan membungkam rasa hampa di dadamu. Tapi nyatanya, semakin banyak yang kamu dapatkan, semakin besar pula rasa haus yang kamu rasakan. Kamu merasa ada yang hilang, namun kamu terlalu takut untuk mengakui bahwa yang hilang itu adalah hubunganmu dengan Tuhan. Kamu merasa asing di tengah keramaian, merasa sendirian meski dikelilingi banyak orang. Itu terjadi karena jiwamu sedang kelaparan, sementara kamu hanya memberinya makanan sampah berupa hiburan duniawi yang sementara. Kamu mencoba mengobati luka batin dengan tidur lebih lama, menonton film berjam-jam, atau berjalan-jalan tanpa tujuan. Semua itu hanyalah obat bius yang membuatmu lupa sejenak, bukan obat yang menyembuhkan akar masalahmu. Ada rasa sesak yang tidak bisa kamu jelaskan saat kamu bangun di pagi hari. Ada kecemasan yang menghantui setiap kali kamu memikirkan masa depan, seolah-olah kamu memikul seluruh beban dunia di pundakmu sendiri. Kamu lupa bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari segala masalahmu, namun kamu memilih untuk berjalan sendirian dengan kesombongan yang tersembunyi. Kamu merasa bisa mengendalikan segalanya, padahal satu helai rambut pun tidak bisa kamu atur jatuhnya. Lihatlah dirimu di cermin dan tanyakan, siapa yang sebenarnya kamu sembah selama ini? Apakah kamu menyembah Tuhan? Atau kamu sebenarnya menyembah egomu sendiri yang merasa paling menderita? Kamu merasa sudah cukup baik karena tidak menyakiti orang lain, tapi kamu lupa bahwa mengabaikan panggilan Tuhan adalah bentuk pengkhianatan terbesar terhadap dirimu sendiri. Kamu membiarkan hatimu mengeras seperti batu, sehingga nasihat apapun tidak lagi bisa menembus lapisan kesombonganmu. Kamu sering menangis saat berdoa meminta pertolongan, tapi kamu tidak pernah mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Kamu hanya ingin Tuhan menjadi pemadam kebakaran yang datang saat hidupmu sedang terbakar hebat. Setelah api padam dan kamu merasa aman, kamu kembali meninggalkannya dan kembali pada kebiasaan lamamu yang merusak. Kamu memperlakukan Tuhan seperti alat, bukan sebagai satu-satunya tujuan hidup yang hakiki. Ketakutanmu akan masa depan sebenarnya adalah refleksi dari kurangnya rasa percaya pada takdir. Kamu terlalu fokus pada apa yang tidak kamu miliki, sampai kamu lupa mensyukuri apa yang masih ada. Overthinking yang kamu alami setiap malam itu bukan karena kamu terlalu pintar menganalisa keadaan, tapi karena kamu tidak memiliki pegangan yang kuat saat badai pikiran datang menghantam. Kamu membiarkan pikiranmu menjadi Tuhan baru yang mendikte rasa takutmu. Pada akhirnya, kamu akan sampai pada satu titik di mana semua pencapaian duniawi terasa hambar. Kamu akan menyadari bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa memberimu ketenangan sejati yang kamu cari. Kamu akan merasa sangat kecil dan tak berdaya di hadapan takdir yang tidak bisa kamu lawan. Dan saat itu terjadi,
Kamu baru tersadar bahwa selama ini kamu telah mengabaikan satu-satunya tempat pulang yang paling nyaman, yaitu kembali pada ayat-ayatnya. Bayangkan seorang mahasiswa yang setiap malam terjaga karena tertekan dengan tugas yang menumpuk. Dia merasa dunianya runtuh hanya karena satu mata kuliah yang sulit. Lalu dia menghabiskan waktu berjam-jam scroll media sosial untuk melupakan stresnya. Dia merasa sangat lelah secara mental. Namun saat azan berkumandang, dia hanya menganggapnya sebagai suara latar yang tidak penting. Dia mencari ketenangan lewat musik atau kopi, tapi rasa cemas itu tetap ada bahkan setelah kopinya habis. Lalu lihatlah seorang ibu yang bekerja keras sepanjang hari untuk keluarganya. Dia melakukan segalanya dengan sempurna, memastikan semua kebutuhan rumah tangga terpenuhi tanpa celah. Namun di balik senyumnya, ada rasa hampa yang mendalam yang tidak bisa dia ceritakan pada siapapun. Dia merasa lelah bukan karena pekerjaan fisiknya, tapi karena hatinya tidak pernah diberi makan dengan nutrisi spiritual yang seharusnya. Ada juga pria dewasa yang karirnya sedang berada di puncak, memiliki jabatan tinggi dan gaji besar. Dia bisa membeli apapun yang dia inginkan, namun dia tidak bisa membeli tidur yang nyenyak di malam hari. Dia sering terbangun dengan perasaan gelisah yang tidak jelas sumbernya, seolah ada sesuatu yang besar yang terlewatkan dalam hidupnya. Dia mencoba mengisi kekosongan itu dengan hobi mahal, namun tetap saja ada lubang di hatinya yang tidak bisa tertutup. Atau coba ingat saat kamu merasa sangat dikhianati oleh teman yang paling kamu percaya. Kamu merasa dunia ini tidak adil dan kamu marah pada keadaan sampai tidak bisa berhenti menangis. Kamu mencari penghiburan dari orang lain, meminta saran sana-sini, namun tidak ada satupun kata yang bisa menenangkan badai di dadamu. Kamu lupa bahwa ada firman Tuhan yang menjanjikan bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Bahkan seorang dokter yang setiap hari menghadapi kematian dan rasa sakit pasiennya. Dia terlihat sangat tenang dan profesional di depan banyak orang. Namun di dalam hatinya dia sedang berperang dengan rasa putus asa. Dia melihat kerapuhan manusia setiap detik, namun dia sendiri enggan mengakui kerapuhannya di hadapan Sang Pencipta. Dia mengandalkan ilmu medis sepenuhnya, tapi lupa bahwa kesembuhan sejati ada pada izinnya. Semua contoh ini menunjukkan satu hal yang sama, yaitu upaya manusia untuk mencari sandaran pada sesuatu yang fana. Kita mencoba mencari ketenangan pada manusia, benda, atau pencapaian, padahal itu semua adalah bayangan yang akan hilang saat cahaya berganti. Kita terlalu sibuk memperbaiki penampilan luar agar terlihat tenang. Sementara di dalam, jiwa kita sedang berteriak minta tolong karena sudah terlalu lama tidak disentuh oleh cahaya Al-Quran. Namun, sadarlah bahwa rasa sakit dan kegelisahan yang kamu rasakan sekarang sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Tuhan. Dia sedang mematahkan hatimu agar kamu berhenti berharap pada makhluk dan mulai kembali berharap kepadanya. Rasa hampa itu adalah alarm yang mengingatkan bahwa ada bagian dari dirimu yang sedang sekarat, karena kurangnya asupan iman. Ini adalah titik balik di mana kamu harus memilih, tetap terpuruk dalam kepalsuan atau mulai berani jujur pada keadaanmu. Ketenangan itu tidak akan datang dengan sendirinya hanya karena kamu menunggu waktu berlalu. Kamu harus menjemputnya dengan cara memberikan tempat kembali bagi ayat-ayat Allah di dalam dadamu. Mulailah dengan satu ayat, satu halaman, atau satu tadabbur sederhana yang benar-benar kamu resapi. Rasakan bagaimana kata-kata itu mulai mengikis kerak kesombongan dan kekerasan hati yang selama ini membelenggumu. Jangan menunggu sampai kamu menjadi suci untuk kembali membaca firman-Nya. Justru karena kamu kotor, justru karena kamu penuh dosa, kamu sangat membutuhkan petunjuk itu untuk membersihkan jiwamu. Jangan biarkan rasa malu menghalangimu untuk bersujud, karena Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi hamba-Nya yang ingin pulang dengan sebenar-benarnya penyesalan.
Saat kamu mulai memberi ruang bagi Al-Quran dalam keseharianmu, kamu akan merasakan perubahan perspektif yang luar biasa. Masalah yang tadinya terasa seperti gunung, perlahan akan terlihat seperti kerikil kecil di hadapan kekuasaan Tuhan. Kamu tidak lagi merasa sendirian dalam berjuang, karena kamu tahu ada janji yang pasti benar yang menunggumu di ujung kesabaran. Sekarang, berhenti mengasihani dirimu sendiri dan berhentilah membuat alasan bahwa kamu tidak punya waktu. Kamu punya waktu untuk scroll ponsel selama berjam-jam, tapi tidak punya waktu 10 menit untuk membaca pesan dari Tuhanmu. Itu bukan masalah waktu, tapi masalah prioritas dan kadar kepedulianmu terhadap keselamatan jiwamu sendiri. Jika kamu terus mengabaikan panggilan itu, jangan pernah berani mengeluh saat hidupmu terasa semakin menyesakkan dan gelap. Bangun dari tempat tidurmu, ambil mushaf itu, dan mulailah membaca dengan hati yang hancur. Jangan hanya membaca hurufnya, tapi cari tahu apa yang ingin Tuhan sampaikan kepadamu melalui ayat tersebut. Paksa dirimu untuk tunduk, paksa egomu untuk mengakui bahwa kamu lemah dan sangat membutuhkan pertolongannya. Karena hanya dengan ketundukan total, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Jangan jadi orang yang baru tersadar saat napas sudah berada di kerongkongan dan waktu sudah habis. Ubah hidupmu sekarang juga, bukan besok, bukan nanti, tapi detik ini juga. Jadikan ayat-ayat Allah sebagai napasmu, sebagai standar berpikirmu, dan sebagai tempat berteduhmu dari hiruk-pikuk dunia yang menipu ini. Jika kamu siap berubah, maka buktikan dengan tindakan nyata, bukan sekadar harapan kosong yang hanya manis di bibir saja.